Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tiang bumpul yang biasanya digunakan untuk membantu memegang mikrofon. Di sini kita ada tiang bumpulnya. Nah, di sini ada baut yang digunakan untuk memasang di mikrofonnya. Nah, untuk persiapan awal teman-teman bisa pasangkan mikrofon yang teman-teman punya. Kalau di sini kita pakai Rode NTG 5, bisa dipasangkan di tiang bumpulnya. Nah, pastikan ini dipasang dengan kuat agar tidak menimbulkan getaran atau sampai jatuh. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel XLR. Nah, kabel ini digunakan untuk menyambungkan antara mikrofon dan alat untuk perekam suaranya yang digunakan oleh teman-teman. Kita menggunakan contoh kabel pendek saja, karena kalau kabel panjang itu nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini bisa dililitkan. Kalau di Rode NTG 5 ini sudah ada alur kabelnya, jadi teman-teman bisa melilitkan ini agar kabelnya rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini disambungkan atau kabel panjangnya bisa disambungin ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan panjang dari tiang bumpul ini. Teman-teman bisa buka bagian bawah sedikit, lalu kencangkan. Ini juga, lalu kencangkan. Nah, ini juga, ini bisa dikencangkan. Nah, teman-teman ketika menggunakan tiang bumpul bisa dipastikan yang dibuka atau dipanjangkan terlebih dahulu adalah bagian atas, agar memudahkan teman-teman ketika akan adjust lagi panjang dari tiang bumpulnya. Semisal seperti ini. Kita bisa panjangkan lagi. Dan sebagainya. Ketika teman-teman merasa ini terlalu panjang, teman-teman bisa mengecilkan lagi atau memperpendek tiang bumpulnya. Nah, ini mudah teman-teman. Teman-teman tinggal buka tuasnya ke depan. Kalau untuk mengunci, dia sebaliknya. Selesai. Teman-teman bisa menghindari penggunaan tiang ini terlalu panjang untuk menjaga stabilitas dan mengurangi beban. Nah, prinsip menggunakan tiang bumpul, teman-teman, yang pertama bisa meletakkan tangan, salah satu tangan di tengah dan salah satu tangan di bawah, lalu kemudian letakkan di atas kepala. Teman-teman, ada beberapa cara yang bisa digunakan, tidak hanya seperti ini, ada seperti ini, ada juga seperti ini. Untuk menstabilkan suara yang didapat, jadi teman-teman memastikan juga bebannya tidak terlalu berat ketika menggunakan. Makanya kenapa tadi tiangnya jangan terlalu panjang untuk menjaga keseimbangan dan beban. Selanjutnya, ketika teman-teman mengarahkan mikrofon, pastikan berada di atas kepala dari sumber suara atau di atas dari sumber suaranya. Kalau misalkan orangnya lagi dialog maupun monolog, teman-teman bisa pastikan berada di atas kepala. Seperti ini, dengan cara yang lurus, dan arahkan mic-nya benar-benar di atas kepala. Jangan menghadap atas atau hadap samping, tapi hadapkan ke arah sumber suara. Ketika teman-teman menggunakan bumpul, pastikan kaki dibuka lebar selebar bahu agar menjaga kestabilan dari tubuh agar tidak ada goyang-goyang ataupun tubuh tidak seimbang sehingga jatuh atau yang lainnya. Nah, teman-teman bisa meletakkan bumpul ini di atas kepala dari sumber suara atau 15-30 cm dari sumber suara. Teman-teman bisa mengarahkan ke arah sumber suara 45 derajat atau bisa letakkan di tengah-tengah sumber suara. Dan pastikan jangan sampai bumpul ini atau mikrofon masuk ke dalam frame kamera sehingga bisa diletakkan di paling atas. Nah, ketika teman-teman menggunakan atau ingin mengambil suara hanya dari satu sumber suara, teman-teman bisa pastikan ini berada di atas dari kepala sumber suara. Dalam penempatan atau penggunaan tiang bumpul ini atau mikrofon, teman-teman bisa pastikan jarak
antara sumber suara dan mikrofon ini sejauh 15-30 cm untuk menjaga suara agar tetap jernih dan diterima dengan baik. Juga pastikan teman-teman mikrofon ini jangan sampai masuk ke dalam frame kamera. Jangan lupa minimalisir gerakan atau gerakan mendadak ataupun gesekan atau goyangan agar menghindari noise pada perekaman suara. Juga pada perekam audio, pastikan menggunakan headphone agar mendengarkan lebih jernih kualitas atau suara yang didapatkan. Yang terakhir, teman-teman bisa lepaskan bumpul ini dari mikrofon, kembalikan lagi seperti semula, lepaskan. Ketika teman-teman sudah selesai menggunakan, teman-teman bisa lipat tiang bumpul ini atau kunci dalam kondisi terpendek, kemudian simpan dalam kondisi yang aman. Kalau perlu, teman-teman sediakan tas khusus untuk tiang bumpul dan mikrofon. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman bisa menghasilkan suara dengan lebih baik dan jernih, dan tentunya efektif dalam menggunakan tiang bumpul. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.